Di balik pesonanya yang selalu terlihat sempurna, Aura Karisma ternyata menyimpan kisah yang jauh lebih kompleks. Apa yang tampak sebagai kehidupan penuh kemewahan dan sorotan nyatanya dibarengi dengan pergolakan emosi yang tidak sederhana. Selama masa menjabat hingga melangkah ke ajang internasional, Aura harus menghadapi tekanan yang datang dari berbagai arah, ekspektasi publik yang tinggi, tuntutan yang selalu tampil prima, hingga hujatan yang kerap muncul di ruang digital menjadi bagian dari perjalanan yang tidak terhindarkan. Semua itu perlahan membentuk beban mental yang harus ia pikul, bahkan di saat ia tetap dituntut untuk tersenyum di hadapan kamera. Namun di balik semua itu, ada perjuangan besar untuk menjaga kewarasan, sebuah upaya untuk tetap berdiri tegak, mengendalikan diri, dan tidak larut dalam tekanan yang datang silih berganti. Kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap sorotan dan tepuk tangan, ada sisi manusiawi yang berjuang diam-diam namun nyata. Halo penghuni ruang Al-Fayed, aku Al-Fayed, dan seperti biasa, kita akan bedah kontes kecantikan dari sisi yang jarang disorot. Ruang Al-Fayed mengudara untuk Anda. Kalau kita mundur ke belakang, Aura Karisma akhirnya membuka cerita yang selama ini mungkin tidak banyak orang tahu. Ia mengaku dulu dirinya adalah salah satu beauty queen yang proses transformasinya terlihat sangat transparan di muka publik. Tapi justru karena itu, respon yang datang bukan hanya pujian, melainkan jauh lebih banyak hujatan. Apalagi saat itu terjadi di masa pandemi, ketika orang-orang punya lebih banyak waktu untuk berselancar di media sosial. Setiap perkembangan dirinya seakan diawasi. Tekanan yang ia rasakan pun luar biasa besar. Meskipun begitu, Aura tetap berusaha terlihat tenang, tetap menikmati prosesnya, dan seolah semuanya baik-baik saja. Namun kenyataannya, di balik semua itu ia menyimpan luka. Ia bahkan pernah dihina secara fisik, lebih parah lagi. Ada komentar yang sangat menyakitkan yang merendahkan dirinya secara tidak manusiawi. Semua itu membekas dan menjadi hal yang paling ia ingat. Alih-alih menghadapi, Aura justru mencoba mengubur rasa sakit itu. Dia berpura-pura tidak melihat, bahkan sampai merasa sedang membohongi dirinya sendiri. Apa yang dilihat di luar, ternyata hanyalah bentuk penyangkalan dari rasa sakit yang ia simpan dalam-dalam. Ia juga bercerita, setelah crowning moment ada kalimat yang sempat ia ucapkan. Tapi di balik ucapan itu ada rasa takut yang begitu besar. Takut dihina lagi, takut diancam lagi, bahkan takut mengecewakan orang-orang yang sudah mendukungnya. Sampai pada titik di mana ketika ada yang mengapresiasi pun ia merasa tidak pantas. Disitulah ia menyadari rasa inferior itu benar-benar menghantam kerasnya. Butuh waktu panjang untuk bisa keluar dari kondisi tersebut. Bahkan sampai sekarang ia mengaku masih sering merasa kecil dan tidak cukup pantas untuk tampil. Tapi di titik terendah itu juga ia mulai sadar jiwanya lelah. Ia tidak ingin lagi memaksakan diri untuk selalu terlihat kuat, karena ternyata menjadi tidak sempurna itu juga tidak apa-apa. Aura pun berharap orang-orang di luar sana bisa saling memahami bahwa setiap orang punya kapasitas kekuatan yang berbeda-beda. Apa yang terlihat di luar tidak selalu mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Kalau kita tarik mundur dan melihat perjalanan pageant Aura Karisma secara utuh, ini jelas bukan sekedar cerita kemenangan semata. Ini adalah perjalanan panjang yang dipenuhi proses, tekanan, sekaligus pembuktian diri di setiap tahapannya. Aura memulai langkah besarnya melalui ajang Miss Grand Indonesia 2020 di usianya yang masih sangat muda. Ia berhasil keluar sebagai pemenang dan mengungguli para finalis lainnya. Kemenangannya tersebut bukan hanya tentang meraih mahkota, tapi juga menjadi gerbang awal menuju panggung internasional. Perjalanan itu kemudian membawanya ke Miss Grand Internasional 2020 yang diselenggarakan di Bangkok. Disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Bersaing dengan puluhan delegasi dari berbagai negara. Aura menunjukkan performa yang konsisten sejak masa karantina hingga malam final. Tampil dengan kepercayaan diri dan kesiapan yang matang. Hasilnya pun berbicara banyak. Ia berhasil menembus posisi runner-up 3, sebuah pencapaian yang tidak hanya prestisius tetapi juga membanggakan Indonesia di kancah internasional. Prestasi ini sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu wakil Indonesia dengan performa terbaik di ajang Miss Grand Internasional dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia.
Di balik video-video glamor yang kita lihat, ternyata ada banyak luka yang ia sembunyikan, banyak tangisan yang tidak bisa ia perlihatkan. Ia hanya ingin orang melihat bahwa dirinya bahagia, bahwa ia terus berusaha. Karena baginya, ada tanggung jawab untuk tidak mengecewakan orang-orang yang sudah berjuang mendukungnya. Sebagai pelarian, Aura memilih membaca buku, terutama tentang buku pengembangan diri. Dari situ, ia mulai sadar bahwa dirinya tidak benar-benar baik-baik saja, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjalani konseling. Dan setelah beberapa bulan, ia mendapati diagnosa bahwa dirinya mengalami inferiority complex yang juga membuatnya sering dilanda kecemasan. Yang paling mengejutkan, semua sikap ceria, tutur kata yang diplomatis, bahkan citra kuat yang selama ini kita lihat, ternyata hanyalah bentuk denial dari rasa sakit yang ia rasakan. Ia bahkan pernah mencoba menganggap hujatan sebagai motivasi, tapi ketika dipikir kembali, kritik seperti apa yang menyedit wajahnya ke tubuh hewan atau ancaman pembunuhan di DM, itu jelas bukan kritik yang membangun. Di titik ini, Aura tidak sedang mencari simpati, ia sedang jujur tentang perjalanan yang tidak mudah, tentang luka yang tidak terlihat, dan tentang proses menerima diri sendiri apa adanya. Di balik tuntutan untuk selalu tampil sempurna tanpa celah, ada realita yang tak banyak terlihat. Senyum yang terus terjaga di hadapan publik seringkali menjadi tameng untuk menutupi tekanan yang datang bertubi-tubi. Kritik demi kritik berdatangan, sebagian memang membangun, namun tidak sedikit yang justru menyakitkan. Kata-kata yang terlontar terasa begitu tajam, orang dengan mudah menghakimi seolah memahami sepenuhnya apa yang terjadi, padahal tidak pernah benar-benar ada di posisi tersebut. Hujatan pun kerap hadir dibungkus rapih atas nama saran atau kritik membangun, meski pada kenyataannya lebih condong menjatuhkan daripada menguatkan. Situasi seperti ini menjadi ujian tersendiri, dibutuhkan kekuatan mental yang besar untuk tetap berdiri tegak, menyaring setiap ucapan dan tidak kehilangan jati diri di tengah riuhnya suara yang datang dari berbagai arah. Karena pada akhirnya tidak semua orang yang terdengar sebagai kritik benar-benar bertujuan untuk membangun. Merelakan kebebasan waktu menjadi salah satu harga yang harus ia bayar. Hari-hari diisi dengan latihan yang intens, disiplin yang tidak bisa ditawar, hingga proses transformasi fisik yang menuntut konsistensi tinggi. Di saat yang sama, ada usaha yang tak kalah penting, menjaga kestabilan emosi dan menjernihkan pikiran dari hal-hal yang berpotensi menjatuhkan mental. Semua itu bukan tanpa alasan, ada beban besar yang ia pikul, sebuah amanah dan kepercayaan yang harus ia jaga dan dipertanggungjawabkan dengan kerja keras. Setiap langkah, setiap keputusan membawa nama besar yang tidak bisa dianggap ringan. Namun ironisnya, tidak semua orang melihat proses tersebut, banyak yang hanya menyaksikan hasil akhirnya, tampilan luar yang terlihat sempurna, padahal di balik itu, ada perjalanan panjang yang penuh jatuh bangun. Ada usaha untuk terus bangkit hingga akhirnya mampu berdiri tegap di tengah segala tekanan yang datang. Lantas, jika kita melihat secara jernih, muncul sebuah pertanyaan yang tidak bisa diabaikan. Apakah Aura Karisma merupakan korban dari eksploitasi berlebihan dalam kontes kecantikan demi memenuhi standar yang kerap terasa tidak masuk akal? Atau justru ia menjadi sasaran serangan yang terlalu kasar hanya karena berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan dan ekspektasi dunia beauty pageant itu sendiri? Jawabannya mungkin tidak sesederhana hitam dan putih, karena di balik semua itu ada sistem, ada tekanan, dan ada realita yang saling bertindihan. Standar kecantikan memang ada dan seringkali menuntut banyak hal. Namun di sisi lain, respon publik terutama di media sosial juga kerap melampaui batas, menjadikan kritik berubah arah menjadi hujatan yang tak lagi membangun. Dari sini ada pelajaran penting yang seharusnya bisa kita ambil bersama, bahwa dalam proses berinteraksi, khususnya di ruang digital, menjaga tutur kata bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Kita perlu sadar bahwa para beauty queen Indonesia menghadapi tekanan yang luar biasa besar, baik dari dalam diri mereka sendiri, dari proses persiapan menuju ajang internasional, maupun dari tanggung jawab yang mereka emban selama masa jabatan. Pada akhirnya, terlepas dari apakah mereka sesuai atau tidak preferensi pribadi kita, dukungan tetap menjadi hal yang utama, karena membawa nama Indonesia di panggung dunia bukanlah perkara mudah, dan sebagai bagian dari publik yang sepatutnya kita hadir bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menguatkan. Dan untuk Aura, sosok Aura Karisma memang bukan sekedar tentang penampilan di atas panggung. Ia adalah salah satu queen Indonesia dengan aura dan performa yang benar-benar luar biasa di masanya, hadir dengan totalitas yang tidak setengah-setengah.
Terima kasih untuk setiap pengorbanan yang telah diberikan. Waktu yang tak sedikit, materi yang dikorbankan, hingga emosi dan perasaan yang harus dikendalikan. Semua dilakukan demi memberi yang terbaik, demi satu tujuan sederhana agar para pendukung tidak merasa kecewa. Dan pada akhirnya, semua usaha itu tidak pernah sia-sia. Karena cinta dan dukungan dari para pageant lovers selalu akan ada. We love you Aura Karisma, selalu. So, seperti biasa, aku pengen dengar tanggapan kalian. Gimana menurut kalian? Yuk kita bahas bareng di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus dukung aku di channel ini dengan subscribe, like videonya kalau kalian suka pembahasan seperti ini, serta share ke teman-teman kalian biar diskusinya makin luas. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dah.